Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Restu Ramadana, NIM 203020501110, dan saudari kita yaitu Eka Dian Sulistiantini dengan NIM 2030205124. Mata kuliah Kewarganegaraan dan dosen pengampu yaitu yang terhormat Ibu Yuni Nopitasari MPD. Baiklah, di video ini pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Menurut KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan, hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi warga negara. Adapun demokrasi menurut Montesquieu, yaitu kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga yang berbeda dan terpisah satu sama lainnya. Yang pertama yaitu legislatif, merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua yaitu eksekutif, yang memiliki kekuasaan dan melaksanakan undang-undang. Dan yang ketiga yaitu yudikatif, yaitu yang memegang kekuasaan untuk mengadili pelaksanaan undang-undang. Dan masing-masing institusi tersebut berdiri secara independen tanpa dipengaruhi oleh institusi lainnya. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Adapun menurut Aristoteles, demokrasi ialah suatu kebebasan, karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Aristoteles pun mengatakan apabila seseorang hidup tanpa kebebasan dalam memilih cara hidupnya, maka sama saja seperti budak. Materi yang kedua yaitu macam-macam demokrasi. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yaitu terbagi menjadi 2. Yang pertama, demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Adapun demokrasi berdasarkan hubungan antar kelengkapan negara. Yang pertama, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum. Yang kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer. Yang ketiga, demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan. Dan yang terakhir, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat. Adapun demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal berdasarkan hak atas individu suatu negara. Yang kedua, demokrasi rakyat berdasarkan hak pemerintah. Dan yang terakhir yaitu demokrasi Pancasila yang bersumber dari tata nilai sosial dan budaya bangsa. Baik, materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah pemilik negara. Pemilik negara atau rakyat, sehingga otoritasnya rakyatlah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Yang kedua yaitu orang-orang yang mewakili rakyat untuk memegang kekuasaan tertinggi dalam satu negara. Yang ketiga, tidak boleh ada pengistimewaan kepada seseorang atau kepada golongan atau partai tertentu. Dan yang terakhir yaitu harus ada undang-undang yang mengatur tentang struktur organisasi kekuasaan dalam suatu negara dan mekanismenya pelaksanaan dari kerja tersebut. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari kita yaitu Eka Dian Sulistiantini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dian Sulistiantini, NIM 2030205124. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Restu Ramadana tentang ciri-ciri demokrasi. Ciri-ciri demokrasi. Menurut Henry B. Mayo, misalnya, mencatat setidaknya ada 8 ciri utama yang harus diperhatikan untuk menilai apakah suatu masyarakat bersifat demokratis atau tidak, yaitu pertama, adanya penyelesaian perselisihan dengan damai dan sukarela. Dua, adanya jaminan bagi terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Tiga, adanya pergantian penguasa yang berlangsung secara teratur.
4. Adanya pembatasan atas pemakaian kekerasan secara minimum. 5. Adanya pengakuan dan penghormatan atas keanekaragaman. 6. Adanya jaminan penegakan keadilan. 7. Adanya upaya memajukan ilmu pengetahuan. 8. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Selanjutnya ada unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi. Beberapa unsur tersebut adalah negara hukum. Pertama, adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui kelembagaan peradilan yang bebas dan tidak memihak serta adanya penjaminan HAM. Kedua, masyarakat madani, yakni sebuah masyarakat dengan ciri-ciri terbuka, egaliter, bebas, dan dari dominasi dan tekanan negara. Berpartisipasi aktif dalam menegakkan demokrasi. Ketiga, aliansi kelompok strategis yang dapat mendukung tegaknya demokrasi adalah adanya aliansi kelompok strategis yang terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penegakan atau kelompok kepentingan termasuk di dalamnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Baiklah, terakhir tentang contoh demokrasi. Contoh pelaksanaan demokrasi. Pertama, demokrasi terhadap penyaluran kehendak rakyat. 1. Demokrasi langsung, yaitu ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada dan memilih secara langsung ketua kelas. Kedua, demokrasi perwakilan, pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Kedua, demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat dibagi 3, yaitu referendum wajib, referendum tidak wajib, dan referendum konsultatif. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Pertama, demokrasi formal, adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Kedua, demokrasi material, kemungkinan keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja. Terus, demokrasi campuran, rakyat memilih wakil di DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat secara sistem referendum. Keempat, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Pertama, demokrasi liberal. Contohnya, dalam demokrasi ini adanya sistem multipartai dan demokrasi ini telah mendorong untuk lahirnya partai-partai politik. Kedua, demokrasi rakyat adalah demokrasi di mana rakyat ingin menentukan saat ada masalah penting. Contohnya pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Baiklah, itulah tadi presentasi saya dari kelompok 8. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.